Halo semuanya, senang banget bisa kembali membedah topik bareng kalian. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita punya sesuatu yang benar-benar membuka mata. Bayangkan sebuah industri yang, ya jujur saja, terkenal sangat kotor. Yap, industri petrokimia. Tapi, bagaimana kalau mereka ternyata bisa menyulap tumpukan limbah beracun menjadi sumber daya berharga? Kita akan membongkar sebuah studi kasus fantastis dari Thailand tahun 2014 yang digarap oleh para peneliti dari Universitas Chulalongkorn. Ini pada dasarnya adalah kisah detektif sains tentang bagaimana mengubah gunung polusi menjadi semacam harta karun. Oke, mari kita selami ini. Pernahkah kalian memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dengan limbah berbahaya dari produk yang kita pakai setiap hari? Maksud saya, mulai dari botol plastik, pakaian sintetis, sampai kemasan makanan, gaya hidup modern kita ini secara harfiah bergantung pada petrokimia. Tapi ada harga mahal yang tidak kasat mata di baliknya. Pabrik-pabrik ini menghasilkan limbah super beracun yang pastinya tidak bisa dibuang begitu saja ke tong sampah depan rumah kan? Terus kemana perginya semua bahan kimia mematikan ini? Untuk menjawabnya, kita akan membedah masalah ini lewat beberapa tahapan. Mulai dari melihat skala masalah limbah petrokimia, lalu kita masuk langsung ke dalam pabrik olefin, membedah strategi 3R mereka, melihat hasil sulap dari sampah jadi harta karun, dan terakhir, kita bahas masa depan nol limbah. Tenang saja, kita akan memecah sains industri yang rumit ini menjadi cerita yang sangat logis. Masuk ke bagian pertama, masalah limbah petrokimia. Bumi kita kehabisan sumber daya, dan semua industri sedang panik mencari sistem siklus tertutup. Tapi masalahnya, limbah petrokimia ini punya level kerumitan yang sama sekali berbeda, dan sangat menantang untuk dikelola. Bagian 2. Audit data awal pabrik olefin. Mari kita persempit fokus kita ke studi kasusnya. Kita sedang melihat 3 pabrik olefin raksasa di kawasan industri Maptaput, Thailand. Pabrik-pabrik ini memproduksi etilen dan propilen dan mewakili hampir 75% total produksi olefin di seluruh Thailand. Skalanya benar-benar masif. Pada tahun 2010, survei dasar dilakukan dan hasilnya, wow, temuan mereka sungguh mengejutkan. Tepat 59 jenis limbah industri berbeda diproduksi setiap harinya. Coba bayangkan, betapa pusingnya mengatur logistik cuma untuk melacak 59 aliran limbah yang berbeda-beda ini di satu lokasi pabrik. Gila kan? Nah, hal yang sangat menarik dari data ini adalah dari mana limbah-limbah itu berasal. Ternyata, proses produksi dan pemeliharaan rutin menyumbang sebagian besar limbah tersebut, lebih dari 81% kalau digabungkan. Dan bersiaplah untuk fakta yang agak mengerikan ini. 91% dari total limbah tersebut diklasifikasikan sebagai limbah berbahaya. Kalau kita lihat lebih detail di sini, realitasnya lumayan berantakan. Kita bicara tentang air limbah yang bercampur minyak, larutan kaustik pekat, sampai bahan kimia keras untuk membersihkan endapan mesin. Yang mengejutkan, pada awalnya para manajer pabrik bahkan sempat meremehkan seberapa banyak limbah ini yang sebenarnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Limbah dari proses pemeliharaan itu ternyata susah banget buat dilacak. Dan ini membawa kita ke bagian 3, strategi 3R. Setelah melihat betapa berantakannya situasi di awal, disinilah sang pahlawan dalam cerita kita muncul, sebuah intervensi industri yang terencana dengan sangat matang. Kita semua pasti familiar dengan konsep 3R, reduce, reuse, recycle, untuk memilah sampah di rumah. Tapi tunggu, di sini 3R bukan sekedar urusan rumah tangga biasa. Ini adalah strategi industri kelas berat yang dirancang khusus untuk mencapai nol limbah di TPA. Aturan mainnya tegas, pabrik wajib memprioritaskan pengurangan limbah langsung di sumbernya terlebih dahulu, baru setelah itu memikirkan penggunaan kembali dan daur ulang. Ini adalah fondasi dari semuanya. Lalu, seperti apa bentuk nyata dari sihir sains ini? Metode yang mereka pakai ternyata sangat praktis. Daripada membuang lumpur biologis basah beracun, mereka benar-benar menjemurnya di bawah sinar matahari. Iya, persis seperti menjemur kerupuk, lalu menyulapnya jadi pupuk kompos pertanian. Mereka juga mulai memilah isolator penahan panas untuk dipakai ulang, dan yang paling keren, limbah anorganik seperti saringan molekuler dikirim ke pabrik semen untuk dibakar dan dijadikan bahan pembuat semen. Dan ini dengan sangat cemerlang mengilustrasikan perbedaan intinya. Sebelum ada 3R, limbah-limbah beracun ini cuma ditumpuk di tempat pembuangan akhir yang tentu selalu punya risiko merusak lingkungan. Tapi setelah 3R, materi yang sama persis kini disalurkan menjadi bahan bakar alternatif, dicampur jadi bahan pembuat semen, dan bahkan dipakai sebagai pupuk. Ini bukan lagi sekedar membuang sampah, ini soal bagaimana kita mengintegrasikan sumber daya secara cerdas. Oke, bersiaplah untuk bagian 4, sampah jadi harta karun. Ini adalah momen pembuktiannya. Kita akan melihat hasil spektakuler dari fase pemantauan selama 24 bulan, dari tahun 2011 hingga 2012.
Mari kita lihat seberapa drastis volume limbah ke TPA ini terjun bebas. Sebagai garis dasar di tahun 2010, pabrik membuang sekitar 1.200 ton limbah. Setelah intervensi 3R masuk di 2011, angkanya langsung anjlok ke 500 ton. Dan di 2012, makin turun lagi, hanya tinggal sekitar 350 ton. Padahal di tahun itu ada pemeliharaan alat besar-besaran loh, yang secara logika harusnya memproduksi lebih banyak sampah. Kalau dijadikan persentase, siapkan diri kalian. Pada tahun 2012, pabrik-pabrik petrokimia ini berhasil mencapai total pengurangan limbah ke TPA sebesar 79,01%. Bayangkan, hampir 80%. Ini membuktikan bahwa dengan pendekatan sistematis, pabrik yang awalnya dianggap sumber masalah pun bisa berubah drastis. Jadi, poin pentingnya di sini adalah mengalihkan limbah itu bukan cuma soal menjaga bumi tetap hijau, ini secara harfiah menyelamatkan keuangan mereka. Dengan mengubah lumpur jadi energi alternatif dan limbah anorganik ke pabrik semen, pabrik-pabrik ini sukses memotong biaya pembuangan limbah beracun mereka. Total penghematannya menembus 453.000 baht setiap tahunnya. Mereka tidak sedang membuang-buang uang, justru mereka menemukan harta karun berupa efisiensi pengeluaran. Tapi, mari kita kembali ke alasan mendasar mengapa ini sangat penting, dampak ekologisnya. Strategi ini secara langsung mencegah 30 ton batu bara baru ditambang dari perut bumi, menghemat lebih dari 333 ton tanah liat mentah, menghasilkan 24 ton pupuk pertanian untuk petani, dan yang paling krusial, mereka berhasil mencegah 152,49 ton emisi setara CO2 masuk atmosfer kita. Angka-angka ini adalah bukti kemenangan nyata bagi lingkungan hidup kita. Akhirnya kita sampai di bagian 5. Masa depan nol limbah. Mari kita tarik mundur sejenak, keluar dari studi kasus Thailand ini, dan melihat gambaran besarnya untuk industri global. Mari kita beralih ke sini, dan melihat bagaimana ini membangun sebuah visi jangka panjang yang disebut sebagai Green Society, atau masyarakat hijau. Lihat aliran diagram ini sangat kompleks, tapi efisien. Di ekosistem yang optimal ini, limbah petrokimia tidak lagi berakhir di TPA. Semuanya mengalir mulus menjadi sumber daya baru bagi industri semen, baja, sampai ke sektor pertanian. Semuanya saling terhubung layaknya sebuah jaring makanan di alam bebas. Memang pengurangan 79% itu sangat luar biasa. Tapi kalau kita mau menyentuh target nol limbah absolut, itu butuh upaya ekstra dari seluruh pihak. Ini bukan cuma tanggung jawab tim lingkungan. Semua departemen, dari produksi sampai pemeliharaan, harus ikut andil memprediksi limbah. Konsep tanggung jawab produsen yang diperluas dan pengadaan barang berkelanjutan adalah langkah selanjutnya. Artinya, kita harus memangkas limbah bahkan jauh sebelum bahan bakunya dibeli. Dan itu meninggalkan kita pada sebuah pertanyaan besar. Pembahasan kita kali ini membuktikan satu hal krusial. Kalau pabrik petrokimia raksasa dengan 59 jenis limbah berbahaya saja sanggup memangkas buangan mereka hingga 79%, lalu apa alasan industri-industri lain di luar sana untuk tidak melakukan hal yang sama? Masa depan tanpa limbah jelas bukan sekedar mimpi di siang bolong. Ini adalah realitas yang sangat bisa kita raih. Pikirkan itu sejenak. Terima kasih banyak sudah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.